Baik, sebelum kita mulai pertemuan kita bersatu dalam doa. Bapak Ibu Saudara, kami bersyukur karena sore ini boleh bertemu dengan Vicky dan Anggun dan mereka belajar tinggi di BKPA untuk lepas tinggal kita 21 Juni 2025 yang akan datang. Kami serahkan waktu kami ke dalam Tuhan, sehingga pertemuan ini mendapatkan berkat sukacita dari kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, yang pertama saya sampaikan bahwa saya sedang berada di Bandara Batam menuju Jakarta untuk pertemuan di Jakarta, dan kemudian nanti ada juga kedukaan di keluarga kami, kakak saya yang paling besar dalam keadaan duka meninggal dunia hari ini. Karena itu kita gunakanlah waktu yang singkat ini sekitar setengah jam ke depan untuk berbincang apa yang kita siapkan dalam rangka pembelajaran CD dan juga persiapan untuk repassasi di hari Minggu yang akan datang. Yang pertama yang mau sampaikan supaya baik Anggun dan Elvi menghafal pengakuan iman dalam bahasa Batak atau Toba. Kalau boleh saya tahu, yang kalian bisa hafal yang mana? Bahasa Batak atau bahasa Toba? Bisa coba. Supaya bisa nanti saya siapkan nanti acara ini. Indonesia atau Bahasa Indonesia atau bahasa Batak? Yang hafal. Pengakuan iman tersembunyi. Yang sudah bisa dihafal bahasa Indonesia atau bahasa Toba? Bahasa Indonesia, Bang. Bahasa Indonesia. Ini Evi? Bahasa apa? Bahasa Batak atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, Bang. Oke, bahasa Indonesia. Baik. Kalau begitu nanti hari Minggu akan kita gunakan lepas CD dalam bahasa Indonesia. Sehingga nanti ketika suruh kalian mengucapkan pengakuan iman, kalian mengucapkannya dalam bahasa Indonesia ya? Iya, Bang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan belajar di hari Sabtu nanti on-site di BKPA Batam jam 6 atau sampai jam 7 malam untuk gladi bersih. Bagaimana cara untuk ibadah hari Minggu di Jericho. Jadi jam 6 sampai jam 7. Nah, yang ketiga, nanti pakaian kita ya, pakaian putih ya, putih semua, baik baju dan rok atau celana. Itu yang ketiga. Nah, baru nanti hal-hal teknis akan saya sampaikan juga hari Sabtu. Nanti hari Minggu ada 3 orang yang akan lepas CD, selain Anggun dan Elvi, ada nanti yang satu lagi yang khusus dari Batam karena dia adalah ABK, anak berkebutuhan khusus. Nah, itu nanti yang akan kita lihat dalam ibadah pelepasan CD, penyembuhan CD hari Minggu. Itu hanya informasi yang akan saya sampaikan kepada kita. Itu harus dihafal pengakuan iman tersebut supaya bisa nanti lepas CD pada hari Minggu. Kemudian yang terakhir, data. Dikirimkanlah ke kami kalau Anggun mengirimkan data akte baptis, kemudian alamat orang tua, alamat rumah apakah sama dengan akte baptis itu. Nanti dikirim di foto, dikirim ke grup. Lalu yang kedua dengan Evi, dikirimlah data kalau ada baptisan, data baptisan dari Katolik dulu, itulah dikirim foto nanti. Yang kami mau lihat nanti ialah nama kalian, nama orang tua, ayah dan ibu, dan alamat rumah. Kalau alamat rumah sudah berubah, dicek tambahkan di bawah nanti alamat rumah. Nah, itu saja yang saya butuhkan. Kemudian untuk mencabut nas CD-nya nanti kita akan laksanakan hari Sabtu di BKPA Batam. Begitu ya? Oke. Kalau sudah jelas, ada pertanyaan kira-kira sebelum kita masuk belajar? Cukup jelas? Oke. Kalau sudah cukup jelas, ini kita akan belajar soal etika.
etika Kristen. Saya Saya akan akan share screen, nanti ini akan saya kirim juga kepada kalian untuk bisa dibaca-baca. Pengantar etika Kristen. Apa itu etika Kristen? Nah, ini penting supaya nanti ke depan sebagai warga jemaat di KPA atau secara umum Kristen kita punya etika Kristen. Etika Kristen itu adalah cara hidup yang memuliakan Allah. Jadi itu cara hidup kita untuk memuliakan Allah dan mengasihi sesama karena kita sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Itulah etika Kristen. Artinya kita punya cara hidup, gaya hidup, tujuan cara dan gaya hidup kita itu untuk memuliakan Allah dan mengasihi sesama. Mengapa kita mengasihi sesama? Karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Jadi kita mengasihi bukan supaya diselamatkan, tetapi karena sudah diselamatkan. Dan itu dasarnya. Nah, sehingga dasar bukan biar Tuhan yang saya dasarnya bukan biar Tuhan sayang saya. Kalau saya mengasihi sesama, maka Tuhan sayang saya. Bukan itu dasarnya, melainkan tanggapan syukur. Kita bersyukur karena Tuhan telah menyelamatkan aku atas kasih karunia-Nya. Nah itulah makanya kita beretika. Kita memuliakan Tuhan. Kita mengasihi sesama. Jadi etika bukan sekedar aturan, tetapi hidup sebagai hidup. Artinya kita meneladani Yesus oleh kuasa Roh Kudus. Nah, dalam kehidupan etika Kristen, setidaknya ada 4 pilar sumber etika. Ada 4 pilar sumber etika. Apa 4 pilar itu? Yang pertama, firman Tuhan yang terlihat dalam Alkitab. Nah, jadi itulah dasar pertama dari etika Kristen. Jadi ukuran benar salah dan peta jalan hidup kita adalah dari Alkitab. Nanti kita bisa baca dari Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Kalau kita baca 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Nah, itu dasar pertama, firman Tuhan. Yang kedua menjadi dasar atau pilar etika Kristen ialah Yesus Kristus. Yesus telah menunjukkan contoh teladan bagaimana beretika, bagaimana mengasihi Tuhan, bagaimana mengasihi sesama. Jadi Yesus itu adalah teladan dan penerus kita. Itu boleh dibaca 1 Petrus 2 ayat 21. Dan pilar yang ketiga adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu memimpin dan menguatkan iman kita, cara hidup kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi Roh Kudus adalah yang ketiga menjadi pilar dari etika Kristen. Dan yang terakhir dalam gereja. Gereja menjadi komunitas persekutuan orang percaya yang saling menasihati, yang saling mendampingi. Ibrani 10 ayat 24-25. Sehingga persekutuan orang Kristen itu terlihat dalam komunitas yang memuliakan Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi ada 4 pilar dari sumber etika Kristen itu, yaitu firman Allah, kedua Yesus Kristus, yang ketiga Roh Kudus, dan yang keempat gereja. Itu yang menjadi pilar dari etika Kristen. Nah, sekarang kita akan melihat fondasi besar dari etika Kristen itu. Apa fondasi besar dari etika Kristen? Yaitu cipta, jatuh, tebus, pulih. Artinya apa?
kita manusia dicipta segambar dengan Allah. Itu imago Dei. Berarti kita harus punya martabat layak dihormati karena kita dicipta oleh Allah. Tetapi sebagai ciptaan melalui kisah Adam dan Hawa itu terjatuh ke dalam dosa, sehingga citra imago Dei itu dirusak oleh dosa. Dosa merusak relasi kita dengan Allah, merusak relasi kita dengan manusia. Kalau kita baca Roma 3:3, semua orang telah berbuat dosa. Kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita jatuh ke dalam dosa. Maka Dia menebus kita melalui kelahiran Yesus di bumi dan hingga Dia mati dan bangkit untuk mengampuni dan membaharui kembali hubungan kita dengan Allah yang rusak dan sesama manusia. Dan terakhir setelah Yesus menebus dan mendamaikan kita dengan Allah dan manusia, maka hidup kita dipulihkan. Itu yang disebut fondasi besar. Dicipta, jatuh dalam dosa, ditebus dan dipulihkan. Jadi ketika Kristen itu berbicara penciptaan kita sebagai manusia yang bermartabat sama dengan Allah, tetapi dalam perjalanan hidup kita jatuh ke dalam dosa, dan akhirnya Tuhan memilihkan kita melalui penebusan di dalam Yesus Kristus. Itulah fondasi dari etika Kristen kita. Sehingga kalau kita mengasihi sesama, mengasihi Allah, karena kita ingat ada fondasinya. Kita dicipta Allah, kita jatuh ke dalam dosa, kita ditebus dan dipulihkan oleh Allah. Sehingga kita menghormati semua orang, jujur melihat dosa, percaya Injil, dan ikut serta membarui lingkungan, mulai dari keluarga, sekolah, tempat kerja, dan dunia digital. Sehingga tidak sembrono kita menulis status di media sosial, di Twitter, di apalagi ini, TikTok dan sebagainya. Itulah fondasi dasar etika Kristen. Nah sekarang kita melihat bagaimana etika Kristen itu dibentuk dan menjadi patron kita dari hukum kasih, dari 10 hukum Dekaloge, atau kita sebut dengan Patik Nasakului, atau Taurat. Hukum kasih merangkum seluruh kehendak Allah dan kasih kepada Allah dan sesama. Kalau kita lihat dari 10 hukum Taurat di Keluaran 20, maka kita sebenarnya melihat dari sana kita dituntun untuk manusia baru, hidup baru. Nah, kita melihat misalnya kita pertama yang mengutamakan Allah. Kita kedua menyembah Allah. Kita ketiga menyembah nama Allah. Kita keempat itu menghargai sahabat. 5 menghormati orang tua. 6 peliharalah hidup. Artinya jangan ada kebencian, jangan ada kekerasan, jangan ada perundungan, jangan membunuh. Itu apanya? Hukumnya kan. Lalu kita ketujuh soal kesediaan seksual, pembunuhan hati, jangan berzina. Lalu yang ke-8 juga dalam milik kerja, jangan mencuri. Jadi jangan menggunakan kesempatan untuk mengambil yang bukan hak kita. Lalu ke-9 itu kebenaran dalam kata, jangan ada hoax, anti-hoax kita. Itu berkata jujur yang benar. Lalu ke-10 puas dan murah hati. Jangan iri kepada yang orang. Kita puas dengan apa yang kita miliki. Jadi 10 hukum Taurat itu dipenuhi dalam hukum kasih. Apa itu hukum kasih itu? Kalau kita baca nanti di Matius 22 ayat 37 sampai 60, hanya ada 2 hukum kasih itu. Dari 10 itu diperas menjadi 2. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segala pikiran. Itu hukum pertama. Hukum yang kedua, sama seperti hukum yang pertama tadi, kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Itulah kegenapan hukum kasih. Dari ke-10 hukum itu diperas menjadi 2 hukum
itulah hukum kasih. Inilah etika Kristen. Sehingga etika Kristen itu tidak hendak memenuhi hukum Taurat itu, tetapi kita memaknainya sebagai hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita horizontal kepada manusia. Nah, sekarang kalau itu sudah jelas dalam hidup kita, maka sebagai orang yang sudah beretika Kristen, hatinya akan diubahkan melalui apa? Khotbah di bukit dan buah roh. Jadi khotbah di bukit itu mengajarkan integritas hati kita untuk berdamai cepat, berkata jujur, memandang dengan murni, mengasihi musuh, mengutamakan kerajaan Allah. Itulah khotbah di bukit itu. Dengan kita beretika kepada Tuhan, maka kita disuruh punya integritas hati yang baik. Cepat berdamai, jangan menahan berdamai jika ada masalah. Berkata jujur, jangan melakukan hoax. Kita memandang dengan murni, jangan pikiran kotor. Kita mengasihi musuh dan mengutamakan kerajaan Allah. Itulah orang yang beretika. Orang yang beretika yang kedua ialah menghasilkan buah roh. Galatia 5:22-23. Dia menunjukkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9 buah roh. Jangan dikatakan buah roh ya. Buah roh itu satu, tapi buahnya ada 9. Nah, dari 9 buah itu harus ada tampak dalam diri kita. Mungkin kita tidak bisa 9 tampak dalam diri kita, mungkin ada 3. Dalam diri kita ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, itu cukup. Atau mungkin ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, itu cukup. Atau mungkin ada kesetiaan, kelemah lembutan dari penguasaan diri kepada kita, itu cukup. Tapi kalau bisa kita memiliki 9 buah itu sudah sempurna. Itulah orang yang beretika Kristen. Nah, sampai di sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan dari Anggun dan Devi? Silakan. Sudah jelas. Ada kira-kira pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, kita akan mencoba membahas bagian yang kedua dari topik kita sore ini. Kita akan dengan antar. Maka sekarang kita akan membahas soal bagaimana dasar etika Lutheran, kebebasan orang Kristen. Bagi Luther, dia punya kebebasan, tapi bukan kebebasan yang merdeka bebas manusia, bukan merdeka absolut, tapi bebas dari dosa, tercekai kepada Kristus. Itu yang diajarkan oleh Luther. Bagi dia, kebebasan Kristen bukan berarti bebas berbuat semaunya. Ini dikatakan oleh Luther. Kebebasan Kristen bukan berarti bebas berbuat semaunya, melainkan kebebasan dari ketakutan akan hukuman Tuhan, sehingga kita bebas untuk melayani sesama. Kita bukan lagi di bawah kutuk dosa, bukan lagi di bawah kutuk Taurat, tapi kita sudah bebas mengasihi sesama, karena Yesus telah membebaskan kita dari kutuk. Sehingga dasar dari kebebasan Kristen ialah iman. Inilah dasar kebebasan kita, bukan perbuatan. Jadi kita hendak bebas bukan karena kita baik kepada orang, melakukan amal, bukan, tapi karena kita punya iman. Itu yang sering dikenal dengan sola fide. Kita diselamatkan hanya karena ini. Bukan diselamatkan karena berbuat baik, bukan diselamatkan karena sudah setia kepada hukum Taurat, bukan diselamatkan karena kita sudah setia beribadah, tapi kita diselamatkan karena iman. Lalu perbuatan baik itu apa? Perbuatan baik itu adalah buah dari iman kita. Jadi orang yang beriman buahnya ada. Apa buahnya? Dalam berbuat baik, rajin berdoa, rajin baca kitab suci, rajin beribadah, dan melakukan hukum Taurat. Nah, jadi kebebasan dari hukum Taurat
tidak lagi terikat pada aturan-aturan agama sebagai cara untuk membuat Tuhan agar kita masuk surga, tapi kita sudah dibenarkan hanya karena iman kepada Kristus. Nah, itu yang menjadi dasar kebebasan iman, bukan karena perbuatan. Nah, bagian yang berikutnya ialah mengapa harus berbuat baik. Tadi kan kalau hanya iman, lalu mengapa kita berbuat baik? Perbuatan baik tidak menyelamatkan kita. Mengapa? Kita harus hidup etis dan menaati perintah Allah. Bukan itu yang menyelamatkan. Bukan untuk Tuhan, tapi untuk sesama. Jadi Tuhan tidak butuh perbuatan baik kita, tapi sesama butuh perbuatan baik kita. Artinya Tuhan itu bukan butuh perbuatan baik kita, tapi perbuatan baik kita itu dibutuhkan oleh sesama kita. Sebagai orang yang beretika, kita berbuat baik kepada sesama sebagai buah dari iman kita. Jadi Tuhan itu tidak butuh perbuatan baik kita. Dia yang menyelamatkan kita. Pada sesama manusia membutuhkan kebaikan kita. Orang tua kita membutuhkan kebaikan kita. Teman-teman sekantor kita, teman-teman kuliah kita, teman-teman gereja kita, masyarakat kita membutuhkan perbuatan baik kita. Karena kita tidak lagi sibuk menyelamatkan diri sendiri, tapi energi kita sudah kita gunakan untuk menolong sesama manusia. Nah, itulah dulu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan sore ini, karena memang harus berangkat, berlintas kami sudah harus berangkat ke Jakarta. Nah, materi ini akan saya kirim ke kita di grup supaya nanti semakin didalami dibaca oleh Evi dan Anggun. Silakan dibaca di grup ya. Dan nanti hari Sabtu ingat kita akan bertemu di KPA Batam untuk persiapan pelatihan jadi bersih untuk ibadah hari ini. Begitu ya. Baik. Kita kembali menuju pelajaran kita sore ini. Kita berdoa. Saudara kita bersyukur dalam pelajaran kami sore ini telah berjalan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti bagaimana beretika Kristen, bahwa etika Kristen itu ialah mengasihi Allah, mengasihi sama, dengan perbuatan baik kami. Kami diselamatkan karena perbuatan baik, tapi karena kami sudah selamat, maka kami menunjukkannya melalui perbuatan baik kepada Tuhan dan sesama. Perbuatan kita Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Selamat sore ya. Terima kasih. Saya tutup ya.